wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sekarang sudah bersih, jadi siap untuk kita mulai pelajarannya. Tolong kita kelas untuk memimpin doa untuk belajar. Berdoa dimulai. Lihat sekali dengan sepertinya hari ini. Ini batik ya. Nah, dalam rangka apa hari ini? Tanggal. Ini hadir semuanya, siapa yang tidak hadir? Satu persatu saja ya. Ya, Bapak. Adi Saputra, Alvin, Ariel Saputra, Aurelis Salsabila, Bayu Saputra, Derik Pratama, Fahri Fajar Ramadan, Elisa Florasia, Hijriah Bunga Ansari, Intan Natasha. Ada suratnya? Kemarin. Jaka Sapriyadi, Joni Iskandar, Laura Puspita, Enggali Pratama, Enoval Fairul Iman, Maluki Martin, Marcel, Muhammad Zaki Rahman, Muhammad Rizki, Nando Bayu Saputra, Obed Danuarta, Ragil Kusnanto, Regina Almansa, Ria Agustin, Riza Medika. Apa? Tidak ada kabarnya. Rizky Aditya, Sakina Mamanda, Sania Naufira, Satika Ramadona, Sherly Marlina, masuk. Stefani Olivia, Terisna, Yunita Maura Rizky, Zaskia Juwita Sari. Semoga yang sakit ini segera dapat kesembuhan supaya bisa sekolah kembali ya. Yang tidak hadir ini pas segera mendapatkan kabar kan. Kita tahu apa permasalahan. Baiklah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari
mempelajari tentang wilayah dan pertumbuhan kan? Sekarang saya coba kalian satu persatu mengenai wilayah dan pertumbuhan. Itu SPP kita. Coba kalian nanti saya tunjuk, sebutkan nama desa atau kecamatan yang ada di kabupaten kita. Ya. Tahu kan nama desa atau kecamatan di kabupaten kita? Tahu ya? Dari Pratama. Mana orangnya? Apa desa yang kamu ketahui? Desa Rangka Padam. Di kecamatan apa itu? Rendapo. Rangka Padam. Gali Pratama. Apa namanya? Desa Pantai. Di kecamatan mana itu? Rupit ya. Marcel. Ya, Apa nama desanya kamu tahu? Desa Lubuk Rumbai, Pak. Lubuk Rumbai. Kecamatan mana itu? Kecamatan Rupit. Felisa. Pak. Dingin Pak, dingin Rupit. Dingin Rupit. Kecamatan? Rupit. Kecamatan Rupit ya. Alvin. Desa mana? Dingin apa? Nah, sudah. Apa desa yang lain kamu tahu? Maun Baru. Jaka Sapriyadi. Apa desa yang kamu tahu? Desa? Hah? Lawang Agung. Jadi sebagian besar kalian tahu ya nama-nama desa kecamatan di wilayah kita sendiri Kabupaten Musirawas Utara ya. Karena ini sekaitan tentang pelajaran wilayah dan pertumbuhan, harus mengenali wilayah kita sendiri ya. Apa saja yang kita pelajari. Sekarang pelajaran kita mengenai dinamika penduduk. Ya. Jadi mengapa kita harus belajar dinamika penduduk? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar dinamika penduduk? Apa-apa itu dinamika penduduk? Dinamika tahu? Apa itu dinamika? Perubahan ya. Artinya apa perubahan? Perubahan penduduk ya. Apa yang berubahnya? Jumlah, kondisi, apa lagi? Persebaran ya. Jadi itu pembahasan kita tentang dinamika. Ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah anak-anak mampu menjelaskan konsep dinamika penduduk, ya, kelahiran, kematian, dan migrasi beserta faktor-faktor yang pengaruhinya, ya, melalui nanti analisis data demografi sederhana, jadi seperti itu, ya. Jadi kegiatan kita melalui diskusi kelompok. Nilai yang akan diambil apa? Nilai ke dimensi lulusannya yaitu mandirian, kolaborasi, penalaran kritis ya. Jadi itu nanti nilai dimensi lulusan yang nanti ambil ya. Sekarang coba perhatikan ini adalah tabel kondisi penduduk dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Perhatikan tabelnya. Bagaimana gambaran penduduk negara kita Indonesia dari tahun 2015 sampai 2024. Bagaimana itu gambarannya?
Apakah ada perubahan? Ada. Bagaimana perubahannya? Apa? Bertambah ya. Nah, jadi kondisi penduduk negara kita dari tahun 2015 sampai 2024 itu selalu mengalami pertambahan. Oke. Jadi, sekarang coba kamu lihat yang ini. Jadi apa penjelasannya? Di sini. Sekarang coba kamu perhatikan yang ini. Ini adalah peta persebaran penduduk Indonesia ya, menunjukkan daerah mana yang banyak penduduknya dan yang paling jarang penduduknya. Ya. Di pulau mana yang kira-kira penduduknya paling banyak atau paling padat? Pulau Jawa ya. Yang paling jarang di mana penduduknya? Papua. Di Papua. Itu kenapa bisa demikian itu? Kalau Papua Pak kurangnya transportasi. Kurangnya transportasi, sarana jalan umpamanya ya. Iya Pak. Kalau di Pulau Jawa kenapa padat penduduknya? Infrastruktur lengkap, pusat ekonomi, Pusat ekonomi, infrastrukturnya lengkap, Banyak lapangan pekerjaan. banyak lapangan pekerjaan ya. Iya. Hampir sama ya seperti keadaan nyatanya. Jadi memang di Pulau Jawa ini penduduknya lebih banyak karena pusat kegiatan ekonomi ya. Apalagi tanahnya subur, lapangan pekerjaan banyak karena pusat kegiatan industri. Beda dengan yang di Papua ya, penduduknya sedikit, tambahan penduduknya tidak terlalu banyak bertambah, juga akses jalannya yang sulit ya. Jadi itulah mengenai pembahasan kita tentang dinamika penduduk. Sekarang coba kita masuk ke pelajarannya. Lagi saja. Dinamika penduduk Indonesia untuk perencanaan pembangunan ya. Pelajaran kita hari ini. Jadi apa saja itu yang menjadi faktor-faktor penyebab penduduk itu mengalami dinamika atau perubahan ya. Ada faktor yang pertama yaitu yang kedua dan yang ketiga migrasi. Jadi ini tiga faktor yang menjadi kondisi penduduk mengalami perubahan. Ya. Nah, yang menjadi faktor alami ini adalah kelahiran kematian. Kenapa bisa disebutkan menjadi faktor alami? Kenapa ini disebut faktor alami? Alami itu artinya yang di luar kemampuan manusia ya, bahwa kematian itu di luar kewenangan kemampuan manusia ya. Kalau non alami ini artinya faktor dari manusia itu sendiri. Ya, jadi ada tiga faktor. Angkat, di kelahiran, kematian dan migrasi. Kalau bahasanya namanya perpindahan penduduk. Sekarang kita lihat bagaimana kelahiran itu menjadi faktor penentu. Ya. Apa yang menjadi indikasi bahwa
menjadi penunjang terjadinya kelahiran. Yang pertama apa? Atau usia muda. Itu mendorong terjadinya banyak kelahiran karena masa subuhnya lebih lama. Ya. Kalau menikah usia dini, jadi masa subuhnya lebih lama. Peluang terjadinya kelahiran lebih banyak, ya kan? Yang kedua, tingkat kesehatan. Kalau tingkat kesehatan ibunya bagus, apalagi reproduksinya bagus, jadi bisa memperbanyak jadinya kelahiran. Yang ketiga, asumsi bahwa lagi banyak rezeki. Pikiran orang dulu, kalau dulu kan orang punya tanah yang luas, ya, daripada mengajak orang lain, lebih bagus ngajak anak sendiri, ya. Seperti itu. Berikutnya kebutuhan di daerah yang kegiatannya lebih banyak di bidang kurangnya informasi tentang pentingnya itulah faktor-faktor mengapa kelahiran itu jadi lebih banyak. Berikutnya, apa yang menjadi penghambat terjadinya banyak kelahiran? Yang ada 3, ada 4. Ya. Pertama, pelaksanaan program KB. Itu apa itu program KB? Apa semboyan program KB sering kita dengar? Apa semboyannya? 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja, ya. Yang program KB. Yang kedua yaitu asumsi anak sebagai beban keluarga. Jadi kondisi ekonomi menuntut sehingga menyebabkan banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam mengasuh anak. Mulai dari pokoknya, susulannya, pakaiannya, belum nanti di masa depan menyiapkan pendidikan, tempat tinggal segala macam, ya. Kemudian batasan tunjangan anak dari tempat kerja. Biasa kalau di perusahaan atau di pemerintahan itu biasanya 2 anak yang lebih dari 2 itu mandiri, jadi. Okay. Kemudian penundaan usia pernikahan. Okay. Kalau program KUA itu apa usia minimal untuk perempuan? Usia 1. Kalau 21 itu untuk laki-laki, ya, perempuan usia 19. Jadi kalau kalian ada bertemu yang menikah di bawah usia tersebut, dia akan kesulitan untuk mendapatkan buku nikah. Itu akibatnya. Ya, makanya dianjurkan untuk jangan terlalu cepat menikah. Kalau seandainya belum. Nah, ini menjadi faktor menghambat terjadinya. Sekarang kita lihat pula yang kedua, yaitu yang mengenai bagaimana cara menghitung angka kelahiran. Angka kelahirannya ada 2, angka kelahiran kasar atau CBS, dan yang ketiga angka kelahiran spesifik birth rate. Angka kelahiran kasar disebut juga dengan CBR. Rumusnya apa? B per P dikali konstanta. Nilainya minus 1000. Untuk B ini jumlah kelahiran pada tahun tertentu. P ini jumlah penduduk keseluruhan. K ini konstanta. Paham kan? Ini jumlah kelahiran, ini jumlah penduduk. Nah, A GFR angka kelahiran umum. Nah, ini. B ini jumlah bayi yang lahir selama 1 tahun. Okay. PR ini apa? Jumlah penduduk usia reproduktif. Artinya usia subur. K ini konstanta biasa 1000, di sini 100. Ini 1000 gitu. Jumlah penduduk wanita usia reproduktif. Ini berapa? Dari 15 sampai 49 tahun. Ini yang angka kelahiran. Ini angka kelahiran menurut kelompok usia atau ASBR, ya, spesifik birth rate. Ya. Hampir sama caranya, yaitu jumlah kelahiran, ya,
kemudian dibagi jumlah penduduk umur tertentu dikali. Jadi pola seperti itu. Kali kemudian dibagi kemudian dikali. Paham kan? Lanjut. Mengenai kematian, apa saja yang menjadi faktor tingginya atau banyaknya kematian? Kebanyakan pentingnya kesehatan. Sering begadang umpamanya ya. Bagi yang seumuran kalian ini sering begadang, beda kan? Kadang belum ketentuan ya. Itu bisa mempengaruhi kesehatan gitu. Makan makanan instan umpamanya. Ya, itu jangan kalau bisa dikurangi ya. Yang kedua, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, ya, keberadaan fasilitas yang kurang memadai. Kalau emergensi, terpaksa harus merujuk ke tempat lain karena fasilitasnya kurang. Kemudian kecelakaan lalu lintas di Indonesia ini menjadi penyumbang terbesar kematian di sini. Kecelakaan lalu lintas. Jadi dibanding penyakit-penyakit yang dialami, bahwa kecelakaan lalu lintas ini menjadi penyumbang terbesar kematian di Indonesia. Ya, kita sering lihat di berita, terus setiap saat ada berita kecelakaan. Kemudian bencana alam, ya, tidak bisa kita hindari, kita tidak tahu kapan terjadinya. Kemudian peperangan ini menjadi penyumbang juga banyaknya kematian peperangan. Ya, alhamdulillah ya, karena kita aman damai, tidak ada peperangan. Syukurlah kalian. Hidup damai, tentram, fokuslah belajar. Paham ya? Sekarang yang menjadi faktor penghambat terjadinya kematian. Tingginya kesadaran akan kesehatan. Ya. Kemarin kita ada program mendapat ini ya, tablet penambah darah. Ada dapat? Apa lagi? Makan bergizi. Iya, makan bergizi gratis salah satu faktor itu. Pentingnya kan kesehatan. Kemudian fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi di setiap puskesmas itu sudah mulai dilengkapi fasilitasnya. Tidak harus selalu di rumah sakit lagi. Kemudian lingkungan yang bersih dan teratur. Ya, seperti kondisi kelas ini. Kalau kelas ini selalu bersih, ini berarti menjadi faktor menghambat terjadinya. Salah satunya adalah lingkungan yang bersih. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ajaran agama yang melarang bunuh diri. Ada nggak kamu tahu agama yang menyuruh bunuh diri? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada agama yang menyuruh bunuh diri. Kalau tidak bisa habis ya? Habis. Ini faktor kunci yang menjadi terhambatnya terjadi kematian. Kemudian, bagaimana cara menghitung angka kematian kasar? Hampir sama ya caranya dengan angka kelahiran kasar. Di sini dihitung berapa jumlah kematian dalam satu tahun tertentu, dibagi jumlah penduduk dikali konstanta. Kita kasih contoh umpamanya seperti ini. Di awal tahun mana kita Kecamatan Tupit umpamanya, jumlah penduduknya ada 20.000 jiwa. Ya, kita ada 2.000. Penduduk kematiannya ada berapa terjadi? Umpamanya 100 jiwa. K-nya berapa tadi? Kon 1.000 ya. Yang ditanya CDR ya. D angka kematian kasar. Sama dengan D per P dikali K. D-nya berapa tadi? D-nya 20.000. berapa? 100. Penduduknya berapa totalnya? 20.000 dikali 1.000. 100 dikali 1.000 dapat berapa jadinya?
dibagi 20.000. Ini ada 4 nolnya. Kita buang sini, kita buang pulang 4. Apakah diangkat jadi berapa? 10. Jadi setiap 1.000 penduduk terjadi kematian sebanyak 10 jiwa selama tahun itu. Itu caranya. Paham kan? Kemudian angka kematian dalam kelompok umur. Lihat bagaimana bedanya. Cara kerjanya sama, tetapi yang dilihat ini adalah kelompok umur. Umpamanya umur berapa? Dari umur 20 sampai 30 umpamanya. Penduduk juga dihitung umur yang sama. Kalau kematian yang umur 20 sampai 30, penduduk yang dihitung juga umur 20 sampai 30. Kemudian dikali ngerti kan? Ini kita kasih contoh soal. Lanjut migrasi web. Ya. Nah, ini adalah faktor yang ketiga. Apa namanya migrasi apa? Perpindahan penduduk yang bersifat tujuannya untuk menetap. Kalau kamu berangkat pagi belanja ke Linggau kali hari itu migrasi atau bukan? Itu namanya sirkulasi atau kalau balik hari PP istilahnya itu bukan migrasi. Kalau dia untuk menetap, umpamanya kamu mau ke Palembang kuliah, atau kamu sama sekolah dapat jodoh orang Jawa tinggal di Jakarta, atau kamu sama sekolah dapat jodoh orang Bikin Teluk tinggal di Bikin Teluk. Untuk menghitung migrasi ini ada 4. Migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi network. Kita lihat bagaimana cara. Dalam hitung. Jadi pertumbuhan penduduk itu ada 3 ya. Pertumbuhan penduduk itu ada 3. Sebelum masuk ke pertumbuhan penduduk total ada namanya pertumbuhan penduduk alami. Ya, rumusnya kelahiran dikurang kematian. Pertumbuhan penduduk non alami. Jumlah penduduk masuk dikurang jumlah penduduk keluar. Pertumbuhan penduduk total baru jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian ditambah jumlah penduduk masuk dikurang jumlah penduduk keluar. Paham ya? Lalu masuk di sini. Jadi yang menjadi pertumbuhan penduduk alami di sini apa? Kelahiran dan kematian. Faktor non alami di sini imigrasi dan kalau ini penduduk yang masuk yang datang ke wilayah kita. Kalau ini penduduk yang keluar. Paham ya? Paham. Kalau saya kasih soal bisa jawab ya. Ada pula namanya mobilitas penduduk. Asal kata dari mobile, bahasa Inggrisnya mobile. Mobile itu bagaimana sifatnya? Berjalan, bergerak, berpindah-pindah. Namanya disebut juga dengan mobilitas penduduk. Bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Ya.
baik untuk arah maupun untuk waktu yang lama. Ada dua jenis yang menjadi mobilitas fisik. Yang pertama mobilitas permanen, ya. Migrasi, itu nama lain dari migrasi adalah mobilitas permanen. Pindah penduduk untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Contohnya desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, itu batas administratif. Namanya dari mana? Dari Rawas Hulu ke Singkut namanya. Rawas Hulu juga dari Lupit ke Karangdapo, ada batas administratifnya kan. Bisa kamu lihat di gerbang, selamat datang di desa Antasari, di desa Lato Kadang. Nah, itu menunjukkan salah satu batas administratif. Ya. Nah, mobilitas permanen ini dikelompokkan jadi dua. Ada dia internal dan ada dia eksternal. Nah, internal bagaimana? Internalnya artinya di dalam suatu negara. Ya. Ada tiga model. Yang pertama urbanisasi. Berasal dari kata urban, artinya kota. Sasi, gerakan ke kota. Bondong-bondong atau ramai-ramai kota. Urbanisasi. Yang mana itu contoh kota? Kamu tahu kota? Tinggal kota. Kota jarang-jarang. Kalau sekarang Jaya itu kota apa? Lebih nyelupin itu ke desa apa? Desa, ya. Tahu kan tidak? Yang kedua ruralisasi, lawan dari ini. Rural itu desa. Pindahan penduduk dari kota kembali ke desa. Orang Jawa namanya disebut dengan bedol desa. Berduyun-duyun, raban-raban ke desa. Ini banyak faktor, ya. Biasanya kendala tenaga kerja, lapangan pekerjaan umpamanya, ya. Pekerjaan atau mulai tidak betah tinggal di kota. Yang ketiga namanya transmigrasi. Perpindahan dengan tujuan untuk menetap dalam rangka pemerataan penduduk kalau transmigrasi. Program ini sudah pernah dilaksanakan pada zaman Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Salah satu wilayah kita ini menjadi daerah transmigrasi. Contohnya di mana? Di kabupaten kita di mana? Di Nibung. Itu salah satu wilayah transmigrasi. Kalau sering kita namanya terang. Transmigrasi. Ada yang ngurus SP5, SP10, SP3. Simpang. Daerah terang. Kita lihat pada zaman Soekarno dan zaman Soekarno. Kalian tahu kan daerah terang? Terang mana kamu tahu? Terang subur yang daerah transmigrasi. Mandala, SP10, SP5, itu daerah transmigrasi. Kemudian mobilitasnya eksternal ke luar negeri, keluar Indonesia, emigrasi dari tanah air sendiri ke negara lain. Keluar dia. Semuanya mau jadi tenaga kerja atau menjadi pelajar atau jadi diplomat ya. Imigrasi orang dari luar negara kita masuk ke sini. Banyak contoh-contohnya kan. Kemudian reimigrasi kembali lagi dia. Sudah lama dia di luar negara kita. Kembali, itu kembali, ya, kembali lagi. Ini mobilitas
aktivitas non permanen. Ini komutasi atau komuter. PP kurang dari 24 jam. Berangkat pagi, naik taksi di simpang apa namanya? Simpang 4 KIB, Linggau. Petang lagi sini. Oke. Kemudian sirkulasi, menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu ke Malang. Nah balik ke sini taksi tidak ada lagi, kita ke Malang. Namanya sirkulasi. Paham kan istilahnya kan? Itu pula namanya mobilitas pekerja. Nah jadi untuk kegiatan ini mengenai dinamika penduduk, ya, kita bahas ini adalah kelahiran, kematian, dan migrasi beserta faktor-faktornya. Ini akan nanti dibantu atau ditambah penguasaan materi ibu atau guru yang mengajar bidang ekonomi. Atau mungkin gimana? Kalau di luar jam ini mau ditanyakan atau nanti bisa kita tolong ya? Pembahasan hubungan yang ada tentang ekonomi masih kita ya. Nah sekarang tugas kalian adalah mencoba mengerjakan diskusi kelompok ini. Anak-anak kan saya bagi menjadi 6 kelompok ya, dengan cara acak. Bisa nanti bekerja secara mandiri, berkolaborasi dan kita ya. Coba kalian berhitung 1 sampai 6 berurutan. Coba dari sini. 1, 2, 3, 4, 6. Ulang lagi. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, Ulang lagi. 2, 3, 4, 5, 6, Ulang lagi. 2, 4. Ulang lagi. 3. Ini. 4. Nah, jadi yang mendapatkan angkanya masing-masing silakan berkumpul dengan teman-teman yang angkanya sama. Yang dapat angka 1 sama angka 1, angka 2 sama angka 2. Untuk kelompoknya di sini meja kelompok 1, meja kelompok 2, meja kelompok 3, meja kelompok 4, meja kelompok 5, meja kelompok 6. Silakan ambil posisinya, tidak perlu diangkat meja, cukup bawa bahan meja. APD dengan 3 materi, berarti
Sekarang silakan kalian bekerja. Kalau udah cukup kertasnya boleh dipesan nulisnya. Ini tugas ya. Terus yang kunci tadi ada kan yang bawa ini sebagai dari awal informasi. Ada pertanyaan? Pak. Oh iya, silakan.
Jadi kalau ada yang ragu boleh tanyakan ya. Bertanya kalau ada yang kurang paham. Kita harus menggunakan berbagai sumber ya. Termasuk ini. Baca dulu ya bukunya, jangan langsung menjawab ya. Kalian harus kerjasama ya, bagi tugas. Jadi punya kegiatan cukup banyak itu. Ini jenisnya mana tujuan dengan negara atau desa kota peduli. Iya, Pak. Kasih ya, Pak. Oh iya anak-anak, perhatikan dulu sebentar ya. Pelajaran kita ini memang ada hubungannya mengenai salah satunya kesejahteraan, lapangan pekerjaan, ya. Pendapatan per kapita, jadi ada hubungannya dengan pelajaran ekonomi. Kebetulan ada ini guru kita yang punya waktu luang untuk menyampaikan ini. Kita tolong guru ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ibu di sini sebagai guru mitra dari Pak Hafiz atau guru geografi ya. Jadi di sini ada kaitannya materi dinamika kependudukan ini dengan materi kita di ekonomi, yaitu tentang pendapatan per kapita, dan juga ada nanti hubungan juga dengan ketenaga kerjaan. Nah, jadi nanti kalau misalnya pendapatan per kapita itu kan menghitungnya dengan cara apa? Ada dua komponen yang dilakukan untuk menghitung pendapatan per kapita. Ada yang masih ingat? Ya, jadi untuk pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Nah, kalau kita lihat dari ada kata pendapatan rata-rata, berarti pendapatan siapa itu? Tiap-tiap penduduk. Berarti kalau kita menghitungnya dari mana? Dari jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk.
ya. Jadi nanti kita menghitung pendapatan per kapita itu berdasarkan jumlah pendapatan nasional ya suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi dapatlah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata tiap penduduk ya suatu negara. Nah ini antara pendapatan nasional dengan jumlah penduduknya juga berada di tahun yang sama. Datanya dari mana diambil? Ada yang tahu? Data pendapatan nasionalnya dan juga jumlah penduduknya dari mana? Ya, sensus itu dari siapa yang melakukan? BPS. Apa itu BPS? Badan Pusat Statistik. Oke, Balai Pusat Statistik ya. Dan ya, mungkin itu saja untuk penguatan hari ini untuk ada integrasi antara mata pelajaran geografi dengan ekonomi, yaitu dinamika kependudukan dengan pendapatan per kapita. Nah tadi Ibu sempat baca materi dinamika kependudukan ini ada kaitannya dengan perpindahan penduduk ya, dari ada yang dari kota ke desa, ada yang dari desa ke kota. Itu tujuannya biasanya apa itu? Mereka pindah, penduduk ini bisa pindah dari desa ke kota. Jadi biasanya terjadi setelah Lebaran biasanya. Itu puncaknya terjadi urbanisasi, ya, pindahan penduduk dari desa ke kota. Nah itu biasanya mereka mengapa melakukan itu? Mereka pergi ke kota itu untuk apa? Biasanya untuk mencari kebenaran. Ya. Nah, mengapa mencarinya ke kota? Ya, karena jumlah lowongan pekerjaan itu biasanya lebih banyak di kota, ya. Sehingga banyak penduduk dari desa itu untuk mencari pekerjaan. Tujuan mencari pekerjaan untuk apa? Meningkatkan kesejahteraan. Dari apa itu? Dari gaji atau penghasilan atau upahnya. Ya. Tapi ternyata bagaimana keadaannya? Sampai di kota, apa yang terjadi? Ya. Sampai di kota apa yang terjadi? Apakah langsung mendapatkan pekerjaan atau tidak? Nah, kira-kira kalau tidak mendapat pekerjaan, nambah apa di kota? Nambah pikiran. Nambah tingkat pengangguran. Itu salah satu ciri permasalahan yang terjadi di ketenagakerjaan. Ya, karena lowongan pekerjaan itu di kota juga terbatas. Tidak walaupun di kota itu banyak lowongan pekerjaan, tapi juga tidak bisa memenuhi jumlah tenaga kerja yang cukup banyak. Mengapa tenaga kerja ini banyak dibandingkan lowongan pekerjaan? Kaitan dengan dinamika kependudukan tadi, ayo. Karena dari jumlah penduduknya cukup banyak. Ya. Ada yang tahu di sekarang Indonesia peringkat keberapa populasi penduduknya? Dari dunia, tingkat dunia atau Asia? Bayangkan dunia, berapa jumlah negara yang ada di dunia ini? Cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya yang keempat berarti itu cukup memperhatikan sebenarnya. Ya, jadi ketenagakerjaan itu ada juga kaitannya dengan dinamika kependudukan ya. Itu menimbulkan apa? Biasanya permasalahan ya. Karena biasanya kalau jumlah penduduknya terus meningkat, jumlah lowongan pekerjaannya tetap misalnya, berarti akan menimbulkan pengangguran. Ya, mungkin itu saja Pak yang bisa Ibu sampaikan untuk kaitannya dengan materi dinamika kependudukan dengan
dibagi dengan apa? Pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk ya. Nah, suatu negara misalnya Indonesia kita bandingkan dengan Singapura ya. Singapura itu wilayah negaranya bagaimana? Kalau dibandingkan dengan Indonesia? Hah? Singapura itu paling besar sebesar Pulau Jawa ya. Paling besar ya. Nah, itu tidak ada setengahnya dari wilayah Indonesia. Jadi kalau misalnya pendapatan nasional negara Singapura dengan Indonesia itu kita bandingkan, itu mungkin tidak bisa menggambarkan kalau pendapatan per kapita itu sama, karena dilihat dari jumlah penduduk. Walaupun pendapatan nasional Indonesia lebih besar dari Singapura, tapi jumlah penduduk di Indonesia cukup banyak. Ya, saja. Ya, terima kasih ya pada ibu ini telah menyampaikan penguatan tentang ekonomi menjadi hubungan pembelajaran kita permasalahan tentang kelahiran, kematian dan kepindahan. Salah satu modulnya tadi apa? Lapangan pekerjaan dan juga pendapatan terutama tentang kesejahteraan. Paham kan itu? Terima kasih Ibu ini yang sudah menambah wawasannya mengenai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. paham kan? Sekarang silakan lanjutkan menyelesaikan dirinya. Ingat ya durasi. Pendorong terjadinya kelahiran. Apa maksudnya?
Ya disegerakan ya, waktu kita terbatas.
Mana kira-kira sudah siap untuk presentasi? Siap ya? Sudah selesai belum? Belum sudah. Ya anak-anak, untuk asesmen awal sudah anak kerjakan di rumah ya. Alhamdulillah sebagian besar dari kalian sudah dianggap mampu menguasai pelajaran ini. Dan kesulitan tidak dalam melaksanakan asesmen di Google kemarin? Tidak, Pak. Tidak ya? Ada kendala? Ya. Tidak, Pak. Atau ada yang belum sempat mengerjakan? Ya? Ada yang belum? Belum? Kenapa belum? Apa masalahnya? Waktu rusak ya? Ada yang belum mengerjakan lagi? Bisa dilihat kan skornya kan di ini kan? Bisa ya? Alhamdulillah dari kalian ini sedikit, sangat sedikit yang hasil koreksinya di bawah separuh. Sudah selesai? Nah, untuk presentasi ini cara rangkum saja. Nanti yang presentasi silakan ambil kita di depan kelas Dan mengakibatkan menyampaikan hasil diskusinya. Teman-teman yang mendengarkan boleh memberikan tanggapan atau umpan balik ya. Oke, sudah siap? Kelompok sudah siap semuanya? banyak Coba kelompok KPD tentang mortalitas anak. Sudah. Silakan ke depan kelompok berapa nih? Kelompok 5 ya. Yang mendapatkan NKPD tentang mortalitas atau kematian. Sampai ke depan.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang apa? Mortalitas dan kematian. mortalitas atau kematian. Yang akan dibacakan ini Mortalitas dipengaruhi oleh faktor promortalitas atau pendorong kematian dan faktor antimortalitas atau penghambat kematian. Faktor promortalitas. Faktor promortalitas adanya penyakit yang menular stroke, hepatitis, kekurangan gizi, sebagai contohnya bencana alam contohnya banjir, tsunami, gempa bumi, kecelakaan lalu lintas, kondisi lingkungan yang dibentuk mulut, air tidak bersih, limbah menampung, peperangan, konflik sosial, kondisi udara atau lingkungan. Faktor anti mortalitas. Perkembangan ilmu kedokteran atau pengobatan modern, antibiotik dan vaksin. Peningkatan gizi masyarakat atau program makanan bergizi gratis. Penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik. Program imunisasi. Fasilitas kesehatan yang memadai atau rumah sakit puskesmas. Kesadaran akan pola hidup yang sehat atau berhenti merokok atau olahraga. Program pemerintah dalam kesadaran dan perlindungan. teman-teman bertanya. Di mana ada teman-teman yang menyampaikan tanggapannya atau sarannya? Seperti yang dapat kelompok mortalitas. Bagaimana? Mortalitas. Ada yang mau ditanggapi nggak? Dari jawaban dari Setelah bicara dari Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 5. Menurut pendapatmu, faktor mana yang paling dominan dalam mengaruhi penurunan angka kematian di Indonesia dalam 2 dekade terakhir? Jelaskan alasannya. Faktor yang paling dominan adalah perkembangan ilmu kedokteran. Alasannya, karena dalam 2 dekade terakhir, vaksinasi massal, antibiotik, serta teknologi medis yang modern terbukti menurunkan drastis kematian akibat penyakit menular dan meningkatkan harapan masyarakat hidup di Indonesia. saudari faktor perkembangan ilmu Kedokteran. kedokteran ya, dengan adanya vaksin ya. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ada? Sekian dari presentasi kami dari kelompok 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok yang membahas tentang kira-kira sudah kira-kira sudah. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD natalitas yang akan dibacakan oleh saudara Bayu. Kami akan menjelaskan faktor pertumbuhan penduduk, yakni pertama kami akan menjelaskan faktor pronatalitas atau faktor pendorong. Di sini banyak sekali faktor-faktor pendorongnya dan kami akan menjelaskan sebagainya saja. Yang pertama yakni pernikahan di usia dini. Alasan mengapa pernikahan di usia dini dapat mendorong faktor kelahiran karena di dalam istilah kesehatan itu anak-anak di usia 16 sampai ke 49 tahun itu memiliki kesuburan yang lama. Jadi jika ada pasangan yang masih muda itu periode kesuburannya yang lama dan dapat menjadi potensi banyaknya kelahiran. Dan faktor yang kedua adalah adanya pemahaman banyak anak banyak rezeki. Jadi kita dahulu orang-orang awam atau masyarakat dahulu beranggapan dan itu juga ada sedikit karena faktor agama. Ada anggapan karena banyak anak itu bukan banyak rezeki. Dan tidak hanya itu juga dan alasan yang keduanya adalah dahulu anak-anak itu untuk membantu orang tuanya, misalnya ada lahan pertanian yang luas dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah stabilitas ekonomi. Jika suatu pasangan atau keluarga memiliki ekonomi atau finansial yang cukup, mereka cenderung percaya diri bahwa cenderung ingin memiliki banyak anak karena ekonomi sudah stabil. Dan saya akan melanjutkan materi ini pada saudara Obed. Faktor penghambat itu program keluarga berencana, yaitu KB. Alasannya membatasi jumlah kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi dan edukasi sehingga angka kelahiran menurun. Dan selanjutnya kelihatan lagi Pemahaman anak sebagai beban. Alasannya karena biaya hidup saat ini cukup tinggi, apalagi keuangan tersebut banyak anak itu akan menjadi tekanan ekonomi. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab bagi saudara-saudari yang bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Teman-temannya mau menanggapi? Ada? Kelompok di ujung tuh ada yang mau bertanya? Yang silakan. Baiklah, saya Felisa Korasia, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana faktor ekonomi seperti pendapatan keluarga atau kebutuhan tenaga kerja mempengaruhi jumlah anak yang dimiliki?
Baik, kami langsung saja menjawab pertanyaan dari saudari Felicia. Bagaimana faktor ekonomi tersebut dapat mengubah atau mindset keluarga tersebut ingin memiliki anak. Yang pertama, ketika contohnya kita memiliki finansial atau ekonomi yang cukup baik, dan kita berpikir bahwa kalau kita memiliki 4 anak itu kita bisa membiayai hidup mereka. Apakah ingin penjelasan yang lebih lagi? Terima kasih saudari Felicia. Dengan kondisi ekonomi yang mampu ya, kira-kira bisa terjadinya penambahan produksi. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang Ada lagi? Silakan. Baiklah, kelompok 6. Saya dan kelompok 6. Menurut pendapat kalian, bagaimana caranya menjelaskan pentingnya program KB ke orang-orang awam? Terima kasih saudari Krisna. Ini bagaimana sih menjelaskan kepada masyarakat awam tentang bergunanya KB. Mungkin jika kita melihat tren saat ini, apalagi kita generasi muda, itu sudah cukup mengerti bahwa banyak anak itu merupakan suatu beban. Dan jika kita melihat tren-tren sekarang, banyak sekali anak-anak muda yang sudah mulai mengerti dengan keadaan tersebut. Jadi menurut saya itu sudah tidak perlu lagi. Karena mereka sudah paham bahwa banyak anak itu jika ekonomi belum stabil, maka itu akan menjadi suatu tekanan ekonomi. Sebenarnya enggak. Kata Bali enggak perlu lagi, tapi anak karena di Gubernur Jawa Barat, Lady kan pernah ngomong kan, banyak tuh rakyat yang masih banyak anaknya yang kekurangan makanan, kan tidak buka itu. Itu kan mereka sudah lagi. Itu enggak perlu gitu. Itu kita bisa memberikan edukasi atau pemahaman, tapi dengan meningkatnya teknologi saat ini kita bisa karena saya rasa masyarakat hampir seluruh masyarakat sudah mengenal yang namanya smartphone. Jadi menurut saya itu sudah sangat mudah dalam mengedukasi hal tersebut. Tapi jika kita diperlukan, kita bisa seperti contoh-contoh jika ada masyarakat yang berada di pelosok sana, kita bisa mengedukasi secara langsung atau manual. Berarti masih diperlukan. Tentu masih diperlukan, tapi dengan teknologi yang memadai saat ini itu sudah cukup mudah. Jadi ya, apa yang disampaikan oleh teman ini masih banyak ditemukan ya daerah-daerah yang tertentu kondisi ekonominya boleh dikatakan menengah ke bawah ya. Malah banyak anaknya ya, padahal sudah tahu bahwa anggapan anak merupakan beban. Jadi beberapa daerah masih ada yang belum mendapatkan informasi pentingnya KB ini. Ya. Jadi ini dianggap semacam penyimpangan atau kejadian yang berbeda dari yang biasanya. Kalau istilahnya ada disebut dengan rekreasi. Itu banyak ditemukan di daerah miskin, justru banyak anak. Daerah mapan justru yang mempunyai anak justru berkurang. Jadi ada semacam pola pikir, ya. Pola pikir apalagi dengan negara maju. Justru dengan dia lebih suka kehidupan sosial yang hanya diisi oleh lingkungan keluarga yang kecil saja. Mulai menganggap bahwa anak merupakan beban. Gimana? Ada lagi? Lagi bertanya? Ada lagi? Silakan. Belum ya? Tak. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kami akan tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok terakhir yang akan membahas masalah migrasi. Silakan. Ini migrasi.
Silakan depan sampai ke depan. Bagus dirinya dah. Biar kelihatan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat duduk. Migrasi yang akan dibacakan oleh Laura. Identifikasi jenis, faktor, dan istilah dalam migrasi. Istilah migrasi. Urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jenis migrasi internal. Arah tujuannya dari desa kota. Transmigrasi. Perpindahan dari daerah ke daerah padat ke daerah jarak. Daerah padat ke daerah jarang, penduduk dalam suatu negara atau kebijakan pemerintah. Jenis migrasi internal, Pulau Jawa, luar Jawa. Migrasi maksudnya penduduk dari negara lain untuk menetap. Jenis migrasi eksternal, karena perlu ditinggalkan negara asing negara sendiri. Migrasi warganya tingkat meningkatnya negara atau wilayah untuk menetap di negara dan wilayah lain secara permanen. Jenis migrasi internal, arah pergerakan negara asing negara sendiri. Kembali ke negara aslinya setelah sebelumnya menetap di negara itu. Berlaku eksternal wilayah sendiri wilayah luar. Lalu yang akan bukan tanya jawab. Ada teman-temannya yang mau bertanya, mau menanggapi, ada yang sama, ada tak? Sama kan intinya? Iya. Ada tak? Baik, saudara Bapak, bagaimana faktor ekonomi? Bagaimana faktor ekonomi atau lapangan kerja dan pendapatan mempengaruhi keputusan orang migrasi? Bagaimana faktor ekonomi seperti lapangan kerja dan pendapatan mempengaruhi keputusan orang untuk bermigrasi? Mulailah nampak, coba ulangi makanya. Yang ditanya itu tata cara ya. Tata cara. Penduduk awal tahun 500 jiwa. Migrasi masuk. Apa tadi pertanyaannya? Ulangi lagi. Apa tadi? Bagaimana faktor ekonomi? Bagaimana ekonomi mempengaruhi Mengaruhi
keputusan orang untuk berinvestasi. Ya. Bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi keputusan orang untuk beremigrasi dan bermigrasi? Kita tadi kan disampaikan oleh Ibu Titi tadi. Ya. Nah, apa motifnya? Kenapa faktor ekonomi itu begitu berpengaruh untuk orang beremigrasi atau berimigrasi? Baiklah, faktor ekonomi merupakan pengaruh emigrasi karena orang mencari kondisi finansial yang lebih baik seperti pendapatan lebih tinggi, uang kerja yang lebih banyak, dan peningkatan kualitas hidup di negara tujuan dibandingkan dengan negara asal yang mungkin mengalami kemiskinan atau kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan dan kurangnya kesempatan di negara asal menjadi faktor pendorong, sementara ketersediaan pekerjaan dan kemakmuran negara lain menjadi faktor penarik bagi para migran. Ya. Ini salah satu. Jadi kondisi ekonomi. Pernah kita dengar kita kemarin apa? Indonesia gelap. Jadi ada keluhan ya dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kesulitan lapangan pekerjaan, ya, penghargaan negara terhadap warganya, ya, seperti itu. Ya. Kabur aja dulu, ya. Teknik kabur aja dulu. Di luar negeri penghargaan terhadap orang cerdas sangat tinggi, ya. Terhadap karya intelektual, kemudian jaminan finansial hari tua sangat menjanjikan, ya. Jadi itu faktor kenapa banyak orang-orang itu pergi ke luar negeri. Banget? Ada lagi? Ada? Baiklah, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali dengan migrasi ini ya. Kalau ada pepatah orang Minang katakan ya, sehubungan dengan migrasi, pepatah orang Minang merantau padang itu buah-buah merantau lah sejak dahulu di rumah bergunung belum. Maknanya apa? Merantaulah kalian dulu karena kondisi di rumah belum penuh. Artinya apa? Kamu carilah sebanyak-banyaknya pengalaman untuk kemudian nanti kamu bawa ke kampung. Oke? Bawa ke kampung untuk apa? Mambangki batang karandang. Apa maknanya? Segala kerendahan diri yang kita alami di desa itu bisa terbangkit. Jadikan derajat keluarga, derajat ya. Ada yang orang Minang, orang Padang? Ada keturunan Padang di sini? Ada orang Awak di sini? Ini sudah lama itu orang Padang melakukannya ini, migrasi. Tapi itu saya orang Padang ketularan Cina migrasi, malah sudah lama pula. Malah sukses. Paham kan? Nah, jadi setelah apa yang kalian tampilkan tadi, ya, apa saja yang sudah anak-anak pahami dari yang kita pelajari hari ini? Sudah paham semuanya? Atau ada yang belum paham? Apa saja yang sudah kita pahami mengenai dinamika penduduk? Apa tadi faktornya tadi? Faktor alami seperti apa? Kelahiran dan kematian. Faktor berikutnya alami migrasi, kelahiran dan kematian. Jadi faktor kelahiran itu ada penunjangannya juga ada penghambatnya. Ya. Kematian juga seperti itu. Penunjangnya, pendorongnya dan juga ada penghambatnya. Setelah kita belajar ini, kira-kira apa manfaat yang bisa kamu dapatkan? Setelah kamu mempelajari ini mengenai
kelahiran, kematian, perpindahan. Kira-kira apa manfaat yang bisa kamu rasakan? Bisa kamu terapkan di kehidupan? Apa lah manfaat? Ekonomi, Pak. Gimana? Menstabilkan ekonomi. Menstabilkan ekonomi dengan cara apa tadi? Salah satunya migrasi, ya, berpindah ke tempat yang lebih baik, kira-kira menawarkan. Pindah ke Papua gitu, Pak. Pindah ke Papua yang kira-kira bisa menawarkan kesejahteraan finansial, ya, lapangan pekerjaan. Jadi salah satunya itu. Jadi misalnya taman ini misalnya ya, ya, rumah itu cuma kebun, ya, pegawai di tambang, ya. Nah. Jadi ya mengenai kelahiran kematian migrasi ini, kamu bisa mencoba melakukan penelitian sederhana di rumah, coba di desa kamu terdekat cari data tahun terakhir itu ada berapa kelahiran, ya, ada berapa kematian, ada berapa terjadi perpindahan penduduk yang keluar maupun yang masuk. Bisa melakukan pendataannya. Seperti itu. Kelahiran kasarnya berapa? Kematian kasarnya berapa? Migrasinya berapa? Dengan begitu kamu bisa mendapatkan nilai pertumbuhan penduduk total di wilayah kamu terdekat. Jadi dengan begitu kamu bisa menerapkannya. Dari mana data itu dapat? Kalau desa di desa, ya, atau kantor dengan kadusnya bermain tadi khusus. Bisa juga dapatkan di kantor. Kalau mau mendapatkan data lebih luas lagi, terjun ke rumah-rumah, ya, seperti itu. Jadi itu penerapannya nanti di kehidupan. Ya. Nah, selama kegiatan kita ini apa saja hal baru yang kamu dapatkan, yang kamu rasakan? Setelah kita selajok dibanding yang sebelumnya, apa hal baru yang kamu dapatkan, yang hal baru yang kamu rasakan? Apalah kira-kira yang berbeda dari biasanya? Hah? Apa hal baru yang kamu dapatkan? Atau sama saja? Atau malah lebih bagus yang kemarin daripada yang sekarang? Bagus yang sekarang. Apa yang kamu rasakan bedanya? Salah satunya? Hah? Belajarnya, ya. Apalagi? Jadi ada diskusi kelompok itu. Ada penampilan ke depan, ya, bagaimana cara berkomunikasi, ya. Nah, selama kegiatan kita ini, kira-kira apa yang harus kita tambah untuk ke depan? Apa lagi kira-kira yang harus kita tambah? Kita bagus ya, Bang, menurut kalian? Apanya? Ice breaking, Pak. Ice breaking, ya. Ice breaking perlu kita tambah, ya. Kita cari variasinya. Jadi kalau kita menambah seperti ini. Ada lagi tak? Ada lagi ya? Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai komposisi penduduk, proyeksi penduduk, serta kualitas penduduk. Ya. Nanti silakan membaca bukunya, tolong kerjakan asesmen di form yang saya kirim nanti, ya. Nah, kemarin sudah kamu kerjakan di ini. Nah, sebelum kita tutup, ini ada asesmen akhir yang harus kamu kerjakan. Ini harusnya pakai ini, form. Tapi karena masih ada yang tidak seluruhnya membawa page, supaya lebih adil dikerjakan oleh yang ini disempat ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Kalau masih pergi temannya masing-masing.
yang punya HP boleh mengerjakannya di form yang Bapak kirim ke grup kalian. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, sudah selesai. Silakan dikumpul ketua kelas. Tolong dikumpul kembali. Tolong ketua kelas. Tolong dikumpul. Sudah ada. Dia diisi semua. Paham kan cara ngisinya? Ya harus paham ya, karena kita sudah dari awal bahas ini. Jadi masih ada juga yang belum mampu, belum paham sebenarnya. Semoga bisa memahami lagi ya, dikasih baca lagi. Maaf kalau tidak ada yang mengerti, belum ada yang mengerti, boleh ditanyakan ke untuk hari ini berikan apresiasi untuk diri kita sendiri, beri tepuk tangan. Untuk pelajaran berikutnya ya. Kalau ada kesalahan, Pak, mohon maaf. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih ya.